gitu. Birahinya nggak pernah keluar. Jadi sudah lama, hampir 1 tahun itu birahi tidak keluar. Seperti coba Mbak Behen baca ulang pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung juara. Oke, bolong. Kita sambil santai kali ini, Mbak Behen akan menjawab komenan dari itu yang menanyakan tentang betina beranjangan susah birahi gimana Be? Sudah full jangkrik, sudah full kroto juga, ekstra pudingnya sudah di full, masih belum keluar birahinya. Jadi dulu pernah di beberapa atau 2 tahun yang lalu pernah beberapa kali produksi katanya. Karena sibuk kerja, anakannya mati. Bisa dibunuh sama induknya, bisa juga tidak diloloh. Nah, dan setelah itu betinanya tidak mau birahi. Jadi akhirnya betinanya itu mogok bertelur. Nah, bagaimana cara solusinya? Oke, ya makasih pertanyaannya. Gini, pada dasarnya memang Mbak Behen juga sudah sebutkan bahwa betina itu kita rawat dengan baik. Artinya kita biasanya mengesampingkan betina kadang-kadang. Padahal untuk seorang peternak atau breeder yang memang tujuannya akan berternak atau dipersiapkan induk untuk beternak, itu dari awal nutrisinya harus kita perhatikan secara maksimal. Harapannya dari kecil sampai dia siap untuk bertelur atau masuk ke fase birahinya, masuk di usia produksinya atau produktifnya, itu kondisi badannya secara keseluruhan, baik organ luar atau organ dalamnya, termasuk perbentukan uritannya itu juga bisa maksimal. Nah, itu dulu yang pertama yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang tadi, ini sudah produksi nih, sudah bertelur, artinya dia sudah masuk produksi, sudah masuk fase produksinya, bahkan sudah menetas. Kemudian di umur 3 sampai 5 hari si anak mati. Mati bisa karena dibuang oleh induknya atau dibantai sama induknya juga bisa, atau bisa juga tidak dilolos sama induknya. Nah, ini memang salah satu permasalahan-permasalahan yang ada di breeder-breeder pemula khususnya. Apa penyebabnya itu? Banyak, Mbak Behen sudah sampaikan. Ada beberapa faktor yang membuat si betina atau jantan itu kemudian dia tidak mau meloloh atau dia tidak gemati sama anaknya. Bahkan sampai mematokin anaknya, sampai anaknya itu kemudian mati. Faktornya banyak. Yang pertama, bisa karena telat pakannya. Jadi ketika misalnya dia itu posisi mempunyai anak, atau anaknya sudah menetas, sudah mengeram dan anaknya sudah menetas. Ketika kita telat memberikan pakan, khususnya jangkrik atau ulet Hongkong atau kroto misalnya gitu, bisa jadi si induk itu kemudian membantai anaknya karena dia ketakutan. Ketakutan kenapa? Ketakutan dia tidak bisa meloloh anaknya, akhirnya anaknya dibantai. Yang kedua, itu bisa jadi karena si induk itu sudah keluar birahinya lagi sebelum anaknya itu mandiri atau sebelum anak itu kita panen. Sehingga mau tidak mau si betina atau si jantan ini tadi dia akan membantai anaknya dengan harapan si jantan dan si betina ini bisa kawin lagi. Nah, ini biasanya berlaku untuk indukan yang dikum ya, yang dikum biasanya seperti itu. Jadi makanya biasanya kalau Mbak Behen ya, ini buat Mbak Behen saja. Boleh bolo-bolo ikutin atau tidak. Biasanya Mbak Behen itu kalau misalnya si telur itu sudah menetas atau indukan yang mengeram atau yang bertelur, Mbak Behen akan stop yang namanya kroto. Karena biasanya kroto itu penunjang birahi yang lumayan bisa menaikkan birahi. Sehingga ketika misalnya pada saat bertelur, yaitu tadi bisa jadi masalah keluar birahinya sebelum telur menetas, atau pada saat telur sudah menetas, birahinya sudah keluar, akhirnya anaknya dibantai. Itu juga bisa.
Jadi hindari kroto dulu sebelum anaknya dipanen. Nah, kalau sudah dipanen, silakan genjot lagi krotonya supaya birahinya naik lagi dulu. Atau dicolok ulet Hongkong supaya birahinya naik atau emosinya juga naik sedikit. Nah, terus selanjutnya setelah kemudian ini terjadi nih, anak sudah menetas dan akhirnya dibantai mati. Si betina akhirnya sekarang birahinya nggak pernah keluar dulu. Gitu. Birahinya nggak pernah keluar. Jadi sudah lama, hampir 1 tahun itu birahi tidak keluar. Seperti coba Mbak Behen baca ulang pertanyaannya ya. Itu juga faktornya banyak. Bisa jadi yang pertama, itu masuk ke fase mabung, tapi karena ekstra pudingnya terlalu dijor, sehingga dia gagal mabung. Padahal biasanya di masa-masa mabung itu jarang sekali betina mau bertelur. Jarang ya, Mbak Behen bilang jarang. Bukan berarti nggak bisa. Tapi jarang sekali betina mau bertelur di fase mabung. Baik dia mabung secara brol atau posisi gagal mabung. Nah itu juga bisa jadi satu perhatian dari bolo-bolo Brangesmania yang pemula khususnya ya. Terus yang kemudian bisa juga karena dia sakit bolo. Faktor yang ketiga, nah, kalau burung itu tidak fit, maka kemungkinan kecil sekali dia bertelur. Terus yang selanjutnya, bisa jadi dia lelah dalam tanda petik gini. Memang dia sudah di fase yang telurnya habis, jadi dia sudah lelah untuk bertelur. Selain itu, ada kalanya betina itu kemudian berlemak banyak sekali. Jadi lemaknya banyak sekali. Nah, untuk burung-burung yang berlemak, bukan berarti nggak bisa bertelur ya. Bukan berarti nggak bisa bertelur. Burung-burung yang berlemak, biasanya jarang bertelur. Gitu. Karena apa? Burung berlemak biasanya posisinya juga nggak fit dia. Dan untuk naikin birahinya sulit pada saat posisi lemak. Apalagi kalau lemaknya sudah banyak dan warnanya tidak putih, tapi warnanya sudah kuning. Nah, itu memang kita butuh satu perawatan dulu. Yang ketiga, boleh jadi itu adalah fase di mana si betina kita ini dalam masa pemulihan untuk pembentukan uritan baru. Jadi uritan yang dia bentuk di awal itu memang sudah masanya habis. Masa dia adalah masa fase istirahat, dan kemudian fase istirahat itu digunakan untuk pembentukan uritan baru. Nah, bagaimana kemudian ini mengatasinya? Saran Mbak Behen, istirahatkan dulu boleh. Jadi kita istirahatkan dulu itu burung si betina itu. Alangkah baiknya itu kita cabut dulu dari kandang ternak, kemudian kita masukkan ke kandang gantung, kita rawat di kandang gantung. Ya, perawatannya seperti biasa, seperti kita merawat burung-burung jantan. Kita mandikan, kita jemur, kita tambahin vitamin, misalnya nutrisi-nutrisi yang baik gitu terus. Dan kita lihat di situ tuh. Kalau memang posisinya dia betul-betul memang sedang bodol, maka lakukan treatment burung bodol, krakap total. Justru di fase itulah, di fase bodol itulah, itu waktu di mana kita punya kesempatan untuk memberikan nutrisi yang maksimal. Sehingga pembentukan uritannya juga bisa maksimal. Bahkan kalau misalnya ada burung yang lemak, di saat dia bodol, itu bisa ambrol, lemaknya bisa berkurang banyak bolo. Bisa habis juga lemaknya. Nah, itu kita rawat seperti itu. Kalau dia tidak dalam posisi bodol, tapi sudah masuk ke fase waktunya brodol, misalnya jadwalnya dia harus brodol tapi tidak brodol, kita bodolkan Kita bodolkan saja. Kita krakap total. Nah, untuk bagaimana caranya membuat burung itu brodol, ketika dia tidak mau brodol, tapi sudah masuk fase bodol ya, maksudnya sudah, memang dia sudah masuk fase bodol. Nah, ini mungkin gagal mabung lah misalnya. Dia gagal mabung, bagaimana caranya kita brodolkan? Itu sudah ada di kontennya Mbak Behen sebelumnya. Silakan dibuka di konten Mbak Behen di video yang sebelumnya. Nah, itu kita bodolkan sekalian. Itu kita rawat maksimal di situ. Kita genjot nutrisinya nanti pada saat dia sudah mulai tumbuh dulu pelan-pelan. Nah, di situ setelah ada bulu baru, kemudian dia sudah kering bulunya, dalam tanda petik bulunya sudah masuk ke bulu tua, bukan bulu muda lagi. Selama nutrisinya bagus, insya Allah birahinya akan naik lagi, bro. Insya Allah birahinya akan naik. Karena apa? Naluri, setiap betina, burung betina,
itu pasti punya fase di mana dia akan bertelur. Cuman memang ada kalanya dia punya masalah di beberapa faktor yang Mbak Behen sebutkan tadi. Tapi ada juga Bolo nih, burung betina yang birahinya dalam. Kalau orang-orang beranjangan bisa bilang birahinya dalam banget. Ada juga yang burung birahinya pendek atau cetek. Nah, bahasanya Jawa ini cetek gitu. Nah, itu akan Mbak Behen dibahas di konten Mbak Behen selanjutnya. Oke? Sementara seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bolo Kicau Mania atau Branches Mania. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga atas konten ini, bolo-bolo yang tadi bertanya dari Jawa Timur bisa produksi maksimal. Amin, amin, amin ya. Ya Rabbal Alamin. Oke, salam sehat satu hobi. Kicau Mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.